Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan Radar Madura TV. Kembali lagi dalam program Sapa Legislatif. Saat ini saya sudah bersama salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Madura, yaitu Mas Dorul Huda. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Subhan. Siap. Beliau adalah salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur asal Madura, dan kali ini kita akan mengobrol seputar lingkungan. Namun sebelum itu kita simak profil beliau. Mas Huda, saya panggil Mas Huda saja ya. Siap. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Mas Subhan. Ini sudah ketiga kalinya saya berbincang di Radar Madura TV untuk bisa memberikan beberapa informasi, beberapa edukasi khususnya kepada masyarakat Madura. Hari ini kita akan berbicara masalah berkaitan dengan mitigasi bencana dan lingkungan begitu, sehingga nanti masyarakat Madura bisa memahami, bisa paham apa saja yang harus dilakukan, seperti itu, Mas Subhan. Ya. Isu lingkungan memang selalu seksi untuk dibicarakan. Di sampean sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tentu sudah bisa meneropong, sudah bisa melihat seperti apa kondisi lingkungan, terus kondisi kebencanaan yang ada di Jawa Timur ini. Mungkin bisa dijabarkan. Saya hari ini melihatnya itu hanya fokus pada Madura begitu, Mas. Madura ya. Lebih spesifik karena memang saya berada di Komisi D yang di situ bermitra dengan beberapa dinas, diantaranya yaitu DLH, terus Cipta Karya, dan beberapa yang berkaitan dengan infrastruktur, beberapa yang berkaitan dengan perumahan-perumahan masyarakat. Sehingga hari ini kita akan membicarakan bagaimana dampak dari bencana, bagaimana dampak dari lingkungan ketika kita tidak memitigasi sejak dini dampak-dampak dari bencana-bencana tersebut, seperti itu. Karena hari ini butuh kesadaran dari beberapa elemen, tidak hanya pada pemerintah saja, akan tapi di semua elemen masyarakat, tokoh masyarakat, pemuda, terus para tokoh-tokoh agama itu harus bisa bergandengan tangan untuk bagaimana bisa memitigasi bencana-bencana yang akan terjadi dan yang sudah terjadi khususnya yang ada di Pulau Madura. Kita tahu hari ini banyak sekali kita mendengar di pemberitaan di lingkungan sekitar kita di Madura, semisal di Bangkalan, di Sampang, Pamekasan dan Sumeneb, itu banyak sekali terjadi banjir-banjir yang seharusnya itu tidak ada bencana banjir seperti itu. Ya, bisa diatasi. Bisa diatasi. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi, butuh kerjasama, butuh kolaborasi, tidak hanya pemerintah saja. Akan tetapi hari ini harus ada kesadaran dari masyarakat, kesadaran dari tokoh untuk bisa menjaga di lingkungan kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi yang harus menjaga? Karena kalau hanya kita pasrah kepada pemerintah, kalau menurut saya sendiri sebagai anggota DPRD itu pemerintah hanya bisa memberikan infrastruktur yang mungkin untuk mencegah hal-hal yang nanti bisa mengakibatkan banjir. Tapi untuk memitigasi itu harus harus ada kesadaran dari beberapa pihak, seperti itu, Mas Subhan. Ya, memang bencana ini selalu menjadi persoalan, termasuk di 4 kabupaten di Madura. Sampai ada anggapan
kalau musim hujan banjir, kalau musim kemarau malah kekeringan. Kekeringan, seperti itu. iya. Lah, untuk mewujudkan, artinya mengedukasi masyarakat itu dari mana untuk melakukan itu? Ya. Apakah perlu langkah-langkah dari pemerintah atau seperti apa, Mas? Mengedukasi itu memang menjadi kewajiban dari pemerintah. Ya. Mensosialisasikan itu menjadi kewajiban dari pemerintah, karena saya tahu di setiap kabupaten yang ada di Madura itu pasti ada sosialisasi, pasti ada himbauan. Itu harus dilaksanakan oleh masyarakat yang di sekitarnya itu terdampak banjir, terdampak bencana-bencana yang mungkin tahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun belakang ini terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Contohnya mungkin yang di mana, di Sampang, terus Pamekasan, yang 10 tahun yang lalu itu belum ada kita dengar banjir. 5 tahun yang lalu mungkin tidak pernah kita dengar adanya rumah terendam banjir seperti itu. Sehingga edukasi sangat penting, dan kesadaran dari masyarakat itu sangat penting, sehingga harus bahu membahu untuk bagaimana bisa kesadaran itu timbul dengan sendirinya tanpa harus ada paksaan. Contoh kecilnya seperti ini, ketika mungkin kita membuang sampah seperti itu, terus yang kedua merusak lingkungan seperti itu hal-hal yang kecil yang bisa mengakibatkan banjir dan bencana-bencana yang lain yang akan timbul di daerah kita sendiri seperti itu, Mas. Sejauh ini peran pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka mengedukasi masyarakat itu seperti apa pantauan dari? Tugas dari anggota DPRD itu kan diantaranya yaitu pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, terutama karena saya ini berada di ruang lingkup Provinsi Jawa Timur, maka pengawasan berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang ada di Provinsi Jawa Timur itu wajib kita pantau, wajib kita awasi bagaimana edukasi, bagaimana peran dari pemerintah itu tepat sasaran, bisa sampai kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memahami apa yang harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, dan sesuatu yang sekiranya tidak menimbulkan sesuatu yang bisa mengakibatkan bencana, bisa diantisipasi oleh masyarakat itu sendiri. Artinya hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sedang melakukan beberapa program, khususnya yang ada di Madura, bagaimana bisa mengantisipasi, meminimalisir, memitigasi bencana-bencana yang ada di Madura. Contohnya seperti ini, kemarin Wakil Gubernur Jawa Timur Mas Emil Dardak itu meninjau lokasi sungai yang ada di Kabupaten Pamekasan untuk bagaimana nanti bisa bisa istilahnya itu ada pengerukan dan lain sebagainya, sehingga meminimalisir hal-hal yang nantinya bisa mengakibatkan bencana. Yang kedua mungkin di Kabupaten Sampang itu ada program-program rehabilitasi atau program-program di bagian Cipta Karya itu bertujuan untuk bagaimana memitigasi bencana-bencana yang ada di Madura. Tapi tidak hanya pemerintah saja yang harus bekerja untuk bagaimana bisa memitigasi bencana, memitigasi banjir, akan tapi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, itu harus ada peran tokoh agama, peran tokoh masyarakat, peran tokoh pemuda untuk membangkitkan kesadaran karena hal-hal yang kecil, Mas Subhan, ya, bisa mengakibatkan banjir. Misal contoh, kita membuang kantong plastik semisal di selokan, sehingga nantinya itu akan tersumbat dan mengakibatkan banjir ketika air itu deras. Itu hal-hal yang kecil, tapi dampaknya ketika itu dibiarkan, dan dampaknya ketika kesadaran itu tidak terwujud dari dirinya sendiri, itu akan mengakibatkan kerusakan, akan mengakibatkan kerugian kepada masyarakat yang lebih banyak lagi seperti itu. Makanya
Saya menyampaikan tadi yang terpenting itu bagaimana kesadaran dari masyarakat. Yang kedua, ketika mungkin ada melihat kerusakan lingkungan atau seperti apa penebangan pohon liar atau seperti apa, itu silahkan nanti disampaikan kepada pemerintah. Ini apakah benar aturannya seperti apa? Itu perlu pemerintah itu perlu laporan dari masyarakat, sehingga hal-hal yang mengakibatkan bencana, hal-hal yang mengakibatkan banjir itu bisa diantisipasi sejak dini begitu misalkan. Memang kalau melihat kebiasaan masyarakat terhadap lingkungan itu sudah banyak yang abai. Saya akui. Contoh misalnya, selain penebangan secara liar, secara ilegal, kadang sisa-sisa tebangannya justru dibuang ke sungai, dibuang ke kali seperti itu. Terus yang ingin saya tanyakan, tentu kalau ini bertumpu ke pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak akan mampu. Peran pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa seperti apa? Maka tadi itu kan saya sampaikan tadi tuan, kolaborasi di pihak kerjasama di antara tokoh masyarakat, kerjasama di antara tokoh pemuda, dan begitu pula dengan pemerintah begitu. Harus ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sampai pemerintah di tingkat bawah, RT RW atau dusun-dusun atau seperti hal yang ada di Madura ini. Kita tidak bisa jalan sendiri, harus ada kerjasama. Ini adalah bagian satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga harus ada kerjasama yang konkret, ada kolaborasi. Semisal mungkin ada program kabupaten, karena kita tahu hari ini kabupaten mungkin tidak ada anggaran untuk memitigasi hal-hal yang seperti itu harus kolaborasi dengan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi mungkin ketika itu merupakan wilayah kerja dari pemerintah pusat, harus kolaborasi dengan pemerintah pusat. Tidak bisa kita kerja sendiri-sendiri, tidak bisa kita mengedepankan egosentris karena ini wilayah Jawa Timur, kita tidak akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten. Karena ini pemerintah kabupaten, kita tidak mau bekerja sama dengan pemerintah pusat. Tidak boleh seperti itu dalam sebuah pemerintahan, karena ini suatu kesatuan yang mungkin tidak bisa dipisahkan, sehingga nanti ada kolaborasi yang baik, ada kerjasama yang baik, sehingga menghasilkan sesuatu yang sangat nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya yang ada di Madura ini. Begitu. Terkait infrastruktur, kan ini penanganan bencana tidak bisa dilepaskan dari infrastruktur yang memadai. Kalau diprioritaskan, yang mana yang lebih prioritas? Sebenarnya semuanya prioritas. Kekeringan juga prioritas karena ini menyangkut hidup banyak orang juga. Banjir juga prioritas. Kalau pandangan sampean sebagai anggota DPRD, mana yang perlu prioritas ini? Saya belum bisa berbicara dengan infrastruktur. Ini saya berbicara masalah dampak dulu ya. Dampak dari bencana, apa saja dampak-dampaknya ketika kita abai, ketika kita tidak sadar bahwasanya dampak dari bencana itu sangat luar biasa. Yang pertama mungkin dampaknya itu bisa merusak infrastruktur. Yang kedua, ketika sudah infrastruktur itu akan rusak, semisal mungkin ketika banjir yang sangat luar biasa bisa merobohkan jembatan. Ketika jembatan itu roboh, infrastruktur itu rusak, maka jalan ekonomi itu akan terputus. Ketika jalan ekonomi terputus, dampaknya kepada siapa? Kepada masyarakat luas. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi, kesadaran dari masyarakat itu untuk bagaimana menjaga lingkungan, untuk bagaimana bisa menyadari bahwasanya menjaga lingkungan itu adalah sebagian dari iman, begitu. Menjaga lingkungan itu sebagian dari iman. Mengapa demikian? Karena ketika kita tidak sadar bahwasanya menjaga lingkungan itu adalah sebagian dari iman, maka dampak-dampak itu sangat luar biasa. Dampak ekonominya juga sangat luar biasa. Contoh kecil saja, Mas. Ketika mungkin di Sampang itu nanti banjir, masyarakat Pamekasan ketika mau lewat ke Surabaya harus lewat mana? Harus lewat ke utara masih. Berapa jam yang harus kita tempuh ke sana? Semisal di Pamekasan ini banjir, orang Sumeneb yang akan melaju ke Surabaya harus lewat mana? Itu adalah dampak dari bencana, sehingga kerugiannya sangat luar biasa. Kalau dihitung mungkin secara ekonomi, kerugiannya bisa berpuluh-puluh miliar begitu. Sehingga hal-hal yang kecil, kesadaran dari kita untuk bagaimana bisa menjaga lingkungan kita, mencintai lingkungan kita. Kalau
apa namanya, kalau di prinsip dari saya sebagai anggota dewan, mencintai lingkungan itu bagaimana sama halnya sebagaimana kita sama halnya menjaga apa pasangan kita begitu. Lingkungan ya, karena ketika kita tidak bisa menjaga lingkungan, maka dampaknya akan merembet kemana-mana, Mas. Merembet ke masyarakat, merembet kepada ekonomi, merembet kepada infrastruktur, sehingga akan lumpuh ekonomi secara total ketika bencana itu melanda di sebuah daerah seperti itu. Saya termasuk salah satu yang bisa melihat langsung dampak bencana. Iya. Saya di Sampang, saya kelahiran Sampang kan, berada di daerah yang hampir tiap tahun banjir. Iya. Salah satu dampak yang dirasakan ketika padi sudah mau berbuah, ya sudah ada tiba-tiba banjir, itu sudah nggak bisa diharap. Ya, itu kan dampak ekonominya begitu, dampak ekonominya. Dan itu bukan hanya 1-2 petak saja, tapi hektaran itu, karena rata-rata wilayah yang terdampak itu sampai banyak desa yang termasuk di dalamnya. Memang perlu. Selain perlu nggak Destana itu? Kenapa? Destana. Untuk pengadaan pembentukan Destana itu perlu nggak di? Saya kira seperti ini. Dengan kondisi sekarang. Untuk kondisi saat ini saya kira sangat dibutuhkan, karena melihat kondisi saat ini di mana-mana itu kan ada banjir begitu, sehingga pemerintah yang nantinya itu perlu dorongan dari kita sebagai anggota dewan untuk mendorong pembentukan Destana yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, sehingga ketika itu terbentuk, maka ini akan dijadikan contoh bagi desa-desa yang lain. Ini cara memitigasi bencana, ini cara mengantisipasi ketika nantinya hal-hal yang kita inginkan itu terjadi seperti itu. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi, kita sebagai anggota DPRD, terutama sebagai anggota DPRD di Komisi D yang berhubungan dengan lingkungan, itu mendorong supaya pemerintah meluncurkan program-program terutama kepada desa-desa untuk memitigasi bencana-bencana yang akan datang, terutama membentuk Destana sesuai dengan apa yang sampaikan tadi begitu, Mas. Jadi sangat perlu pembentukan itu, karena nanti itu dijadikan sebagai contoh atau dijadikan sebagai dasar untuk bisa membentuk desa-desa yang lain seperti itu, sehingga ketika Destana itu terbentuk, maka saya kira kesadaran dari desa-desa yang lain itu bisa meniru sebuah desa yang sudah dibentuk oleh pemerintah, gitu, Mas, seperti itu. Salah satu fungsi DPRD kan budgeting, mengalokasikan anggaran untuk program-program yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selama ini sejauh mana keberpihakan Pemprov terhadap lingkungan dan bencana yang ada di daerah-daerah, terutama di Madura seperti itu? Karena menjadi salah satu daerah yang langganan banjir seperti itu. Tadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, dampak dari bencana itu sangat luar biasa, terutama dampak ekonomi. Nah, Pemprov, pemerintah provinsi dalam hal ini yang yang mengelola anggaran di seluruh provinsi Jawa Timur itu tidak akan ada istilah efisiensi berkaitan dengan anggaran berkaitan dengan masalah mitigasi bencana seperti itu. Kita mendorong ketika mungkin ada contohnya seperti di Madura, apa yang saya sampaikan tadi, ada program mungkin di sungai ini harus dikeruk untuk mengurangi kebanjiran atau apa, itu pasti tidak perlu dianggarkan, kan di Pemprov itu, Mas, di pemerintah provinsi Jawa Timur dan di kota-kota yang lain, di kabupaten-kabupaten yang lain dan di seluruh Indonesia pastinya itu ada anggaran yang tidak terduga. Anggaran tidak terduga itu kan dikhususkan untuk bagaimana bisa ketika bencana itu kan tidak janjian, Mas. Betul. Ya kan? Bencana itu tidak kalendernya.
bencana itu kan murah-murah langsung ada ini di Sampang, semisal di Sumeneb, dan dana itu yang nanti dikucurkan untuk membantu kabupaten, kota ketika terdapat bencana seperti itu. Berbeda dengan anggaran di pendidikan, anggaran di infrastruktur, begitu. Harus ada perencanaan dulu. Perencanaan dulu di tahun sebelumnya, sehingga harus dimatangkan. Nah, ketika sudah ada bencana ini, maka sudah tidak ada perencanaan lagi. Itu dana darurat yang harus dikucurkan untuk bisa mengantisipasi dan tidak untuk bisa mengatasi permasalahan yang berada di kabupaten yang ada di Madura, begitu, terutama yang khususnya yang berada di seluruh wilayah Jawa Timur. Karena tidak hanya di Madura saja kan, tapi kita tahu sekarang di Situbondo, Bondowoso, Malang sekarang sudah, walaupun pegunungan sudah menjadi langganan banjir, Gresik hari ini, sehingga menjadi prioritas bagi gubernur hari ini Ibu Khofifah untuk bisa memitigasi bencana-bencana yang nantinya akan terjadi di wilayah kerja Jawa Timur, dan dampaknya sangat luar biasa, sehingga sering ada koordinasi dengan pemerintah pusat, sering ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten yang ada di seluruh provinsi Jawa Timur. Hari ini memang banyak sekali ketika mungkin ada ada bencana di wilayah A, itu nanti datang hanya membawa sembako dan lain sebagainya. Kemarin saya sudah mengkritisi hal semacam itu. Masyarakat tidak, memang butuh. Cuman yang terpenting untuk jangka panjang, untuk jangka panjangnya, solusi jangka panjangnya tidak hanya diberikan sembako saja kan, tapi bagaimana bisa memperbaiki infrastruktur yang ada di wilayah tersebut untuk mengatasi banjir, untuk mengatasi bencana dan lain sebagainya, seperti itu. Ada salah satu persoalan yang sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan, yaitu masalah penambangan ilegal. Dan ini berdasarkan pengamatan warga dan stakeholder itu tidak terawasi dengan baik seperti itu. Contoh galian C, ini hampir terjadi di semua wilayah di Madura. Sejauh mana pandangan sampean terkait itu? Apa memang, soalnya ketika berbicara itu dengan pemerintah kabupaten selalu itu izinnya ke provinsi, betul. Itu pencegahannya di provinsi, juga termasuk penindakannya di provinsi. Seperti apa, Mas? Hari ini berkaitan dengan tambang-tambang ilegal, itu kan sudah banyak sekali hari ini yang ingin mengajukan izin-izin atau legalitas berkaitan dengan tambang itu. Dan kami sebagai mitra kerja dari dinas tersebut menekankan bagaimana harus dikaji secara mendalam, bagaimana dampak lingkungan hidupnya, bagaimana dampak kepada masyarakatnya, seperti itu, sehingga tidak semua pemilik tambang itu bisa diberikan izin, seperti itu. Harus ada kajian-kajian yang mendalam, harus ada kajian-kajian yang baik, supaya hal-hal yang semacam itu tidak mudah untuk mengeluarkan izin-izin kepada pemilik galian C, terutama tambang-tambang yang ada di Madura. Hari ini kita tahu bahwa tambang-tambang ilegal ini kan ada di pelosok-pelosok desa. Tidak mungkin ada di perkotaan gitu. Hanya sebagian mungkin di perkotaan itu yang tambang-tambang yang legal saja. Sampang mungkin salah satu ada wilayah kota seperti itu, sehingga perlu kiranya masyarakat itu memberikan informasi kepada pemerintah provinsi, pihak-pihak terkait seperti itu, supaya kita bisa mengetahui, supaya aparat penegak hukum atau dinas terkait bisa mengetahui ada tambang-tambang ilegal yang itu bisa mengakibatkan dampak lingkungan yang sangat luar biasa. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, kesadaran masyarakat untuk bisa melaporkan itu, tidak menunggu kita terjun ke bawah. Kalau tidak dilaporkan berita itu, Mas, tidak tahu. Karena apa yang saya sampaikan itu, galian-galian C atau tambang-tambang itu berada di pelosok-pelosok desa, sehingga perlu kiranya tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di desa tersebut untuk bisa menyampaikan, untuk bisa
memberikan laporan kepada pemerintah provinsi atau pihak-pihak terkait bahwasanya di desa tersebut terjadi penambangan ilegal dan mengakibatkan dampak lingkungan seperti A, B, C dan lain sebagainya seperti itu. Dan itu harus segera diatasi dan harus segera diantisipasi karena memang dampak lingkungannya sangat luar biasa, begitu Mas. Perlu nggak tindakan tegas dari aparat penegak hukum terkait masalah ini? Kalau kita lihat akhir-akhir ini memang sudah ketika mungkin ada tambang-tambang ilegal itu sudah menjadi ranahnya penegak hukum. Betul. Untuk bisa menindak begitu. Ya. Itu sudah menjadi dapurnya penegak hukum seperti itu. Kita hanya bisa mendorong apakah ini mendapatkan izin atau tidak, itu sudah menjadi tugas kita. Ketika sudah ada penyimpangan, harus ada ada semacam tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, itu sudah menjadi ranah penegak hukum untuk bagaimana ada penindakan dan sebagainya. Itu sudah menjadi wilayah lain itu Mas, begitu. Seperti itu. Kita sebagai sebagai pemerintah provinsi dan saya sebagai anggota DPRD hanya sebatas memberikan memberikan semacam penyampaian kepada penegak hukum kalau ini tidak sesuai dengan aturan, kalau ini sudah tidak ada izinnya begitu. Artinya DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya Komisi D mendukung tindakan penegakan hukum. Ya, karena jika memang melanggar seperti itu. Karena memang tadi saya sampaikan dampaknya itu sangat luar biasa. Dampak ekonominya, dampak kepada lingkungan, dampak kepada infrastruktur sangat luar biasa. Ketika bencana itu diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu berkaitan dengan tambang-tambang ilegal begitu. Untuk infrastruktur kita lebih spesifik bahas Madura. Ya. Infrastruktur apa yang perlu diprioritaskan minimal dalam 5 tahun ke depan ini untuk Madura, Mas? Ya. Dalam rangka itu, dalam rangka memitigasi hal-hal yang mengakibatkan bencana. Yang pertama itu ada pembangunan waduk begitu Mas, pembangunan waduk di daerah-daerah yang sekiranya itu ada penampungan air, itu tidak ada penampungan air, itu penting kiranya untuk bisa memitigasi bencana-bencana yang akan timbul khususnya yang ada di Madura. Dan itu sangat dibutuhkan. Musim kemarau seperti itu. Iya. Akhirnya bisa disalurkan kepada masyarakat yang terutama di pertanian. Hari ini untuk jangka pendek, kalau bicara waduk ini kan jangka panjang dan anggarannya tidak sedikit, bisa ratusan miliar begitu. Yang hari ini yang harus dilakukan itu harus istilahnya itu kan ada pengerukan sungai, normalisasi sungai begitu di setiap kabupaten, Sumeneb, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Karena itu memang jangka pendek, tapi penting kiranya bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memprogram itu. Dan hari ini tahun ini yang saya tahu itu ada di Sampang ada normalisasi sungai, di Pamekasan juga ada normalisasi sungai. Itu adalah bentuk perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengantisipasi bencana-bencana yang akan timbul di Madura begitu. Oke, demikianlah obrolan singkat kami, perbincangan singkat kami dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Mas Nurul Huda. Terima kasih Mas. Ya. Mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa kembali di lain waktu dan tema yang berbeda. Terima kasih Mas Burhan, senang sekali hadir di Radar Madura TV ini. Semoga topik-topik yang kita bicarakan dari tadi berkaitan dengan lingkungan hidup bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, bisa bermanfaat kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa menjaga lingkungan sebagaimana bisa menjaga pasangannya seperti itu Mas ya. Jadi lingkungan itu ibarat pasangan yang tidak boleh dipisahkan begitu. Kalau kita sayang kepada pasangan, harus sayang juga kepada lingkungan untuk menjaga keindahan di sekitar kita. Terima kasih dari saya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.